Salam untuk kita semua. Firman Tuhan yang saya pilih pada sore hari ini terambil dalam kitab Hakim-Hakim pasal yang kedua ayatnya yang ke-10. Hakim-Hakim pasal yang kedua ayatnya yang ke-10, saya akan membacakannya untuk kita semua. Ayat yang ke-10, setelah seluruh angkatan dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Demikianlah firman Tuhan. Sebelum kita masuk dalam renungan saat ini, saya minta teman-teman berikan senyuman yang terbaik untuk Tuhan. Baik, tema yang saya pilih pada sore hari ini untuk kita semua yaitu generasi yang mengenal Tuhan. Jadi mengenal Tuhan bukan sekedar hanya mengenal saja, tetapi dengan setiap tingkah laku, apapun yang kita lakukan, perbuatan kita, itu yang disebut mengenal Tuhan. Jadi marilah kita mengenal dan terus berusaha mengenal Tuhan. Ia pasti muncul di dalam kehidupan kita seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Banyak pemuda Kristen merasa dirinya sudah mengenal Tuhan dengan baik, tapi harus buktikan dengan beribadah dan melibatkan diri dalam setiap pelayanan yang ada. Itu yang dianggap membangun generasi yang mengenal Tuhan. Tetapi itu tidak menjamin sepenuhnya. Harus memiliki pengenalan yang benar-benar akan Tuhan. Yang dimaksud mengenal bukan sekedar tahu, tetapi lebih dari itu, yaitu memiliki hati yang melekat pada Tuhan. Dan harus ada persekutuan yang karib dengan Tuhan, yang terjadi terus-menerus untuk membangun generasi ini. Bila hanya sekedar tahu saja, maka orang tidak akan tahu isi hati Tuhan itu seperti apa. Jadi, kita sebagai generasi yang mengenal Tuhan, contohnya seperti ini. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita buat dalam setiap kehidupan kita, itu yang disebut mengenal Tuhan. Jadi, di sini ada beberapa poin yang kita harus buat dalam setiap kehidupan kita, yaitu yang poin yang pertama, yaitu Tuhan melindungi dan membentengi hidupnya dalam kehidupan kita. Seperti sesungguhnya hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Apa yang kita buat, itu Tuhan selalu melindungi. Jadi, ini di dalam Mazmur 91 ayatnya yang ke-14. Dan poin yang kedua, Tuhan mendengar dan menjawab doanya. Begini teman-teman, apapun yang kita buat atau apapun yang kita doakan, seperti pergumulan kita, itu Tuhan akan menjawab kita kalau kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Jangan pas kita marah baru kita berdoa kepada Tuhan. Itu Tuhan tidak akan dengar, Tuhan tidak akan terima. Tetapi dengan tenang hati, dengan merendahkan diri, itu yang Tuhan akan terima ketika kita berdoa. Jadi
Orang yang mengenal Tuhan dengan benar, doanya pasti dijawab oleh Tuhan. Sebagaimana yang Tuhan firmankan kepada Yeremia, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Itu di dalam Yeremia 29 ayatnya yang ke-12 hingga ayatnya yang ke-13. Dan poin yang ketiga, Tuhan memberkati dengan umur panjang. Tuhan memberkati kita dengan memberikan kita umur panjang. Itu di dalam Mazmur 91 ayatnya yang ke-16. Meliputi kesehatan dan damai sejahtera. Amsal 3 ayatnya yang kedua. Dan poin yang keempat atau poin yang terakhir, yaitu memperoleh keselamatan dalam setiap kehidupan kita kalau kita membangun hubungan dengan Tuhan. Itu di dalam Mazmur 91 ayatnya yang ke-16. Ada jaminan keselamatan dan kehidupan kekal bagi generasi yang mengenal namanya. Oleh karena itu, marilah kita semakin bersungguh-sungguh di dalam Tuhan, dan lebih-lebihnya lagi mengenal Tuhan berarti mengasihi isi hatinya atau mengerti isi hati Tuhan, mengerti kehendaknya, mengerti rencana Tuhan. Maka Tuhan akan menyelaraskan setiap langkah hidup kita seturut dengan firman-Nya, serta berusaha untuk tidak menyakiti atau mengecewakan Tuhan dengan ketidaktaatan. Jadi ada pepatah yang mengatakan begini, teman-teman, tak kenal maka tak sayang, yang berarti tidak mengenal seorang maka tidak mungkin kita bisa mengasihi orang, karena itu belum mengenalnya. Mengenal seseorang belum berarti mengenal dan mengetahuinya secara pribadi. Itu sama halnya dengan Tuhan. Lanjut. Ada begitu banyak orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus, dan bahkan ada yang mengaku sebagai pengikut Kristus tetapi tidak mengenal Yesus secara pribadi. Mengapa? Karena ada sesuatu yang menghalangi mereka untuk mengenal Tuhan Yesus secara pribadi. Firman Tuhan mengatakan di dalam Yesaya 59 Yesaya 59 ayat yang pertama hingga ayatnya yang kedua. Perikop pembacaan, dosa adalah penghambat keselamatan. Ayat yang pertama, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkannya, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan Dia yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar. Jadi teman-teman, Yesaya ini mengingatkan kita bahwa menyebabkan kita untuk tidak terpisah dari Bapa kita. Dan membuat kita untuk berusaha membangun generasi ini. Tangan Tuhan tidak kurang panjang. Jadi ketika kita beribadah di gereja, kita harus fokus untuk mendengar Tuhan, mendengar firman Tuhan. Jangan pendeta sedang membawakan firman Tuhan di altar, kita sibuk dengan apa yang tidak sesuai, itu kita sibuk di belakang, sibuk cerita, asik buka FB, WA, siapa yang sudah chat. Tidak boleh teman-teman, kita harus fokus kepada Tuhan.
selesai gereja baru buka itu WA, FB. Fokus kepada Tuhan, maka apapun yang kita buat itu Tuhan akan perhitungkan, teman-teman. Jadi dengan mengakhiri renungan kita pada sore hari ini, mari teman-teman kita harus punya komitmen dengan Tuhan. Marilah kita membangun generasi yang mengenal Tuhan secara pribadi, sehingga segala sesuatu yang diserahkan terlebih dahulu kepadanya dapat mengambil tindakan dan melakukan segala hal secara tepat dan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan atau apa yang Tuhan mau.